Halo teman-teman ATLM Indonesia. Oke, kita kali ini membahas soal-soal tryout uji kompetensi untuk teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Nah, kita masuk di bagian 122 yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi ya, dan kita telah menyiapkan 25 soal sesuai blueprint uji kompetensi yang telah disepakati. Oke, lanjut saja, kita mulai di soal nomor 1. Soalnya ini ringkas dan mudah dipahami ya. Soal nomor 1, membersihkan kamar hitung dapat dilakukan dengan cara ini, kecuali titik 2. Yang A menggunakan larutan garam fisiologis, yang B menggunakan air suling dan tidak boleh menggunakan kain kasar karena dapat tergores garis bagi. Yang C direndam sekali-kali bila sudah terlalu kotor dengan deterjen. Yang D deterjen yang digunakan khusus untuk laboratorium. Atau yang E sebaiknya setelah digunakan segera dicuci agar tidak kering dan lengket. Nah, di sini yang kecuali maksudnya adalah yang A. Jadi kita tidak usah membersihkannya itu dengan larutan garam fisiologis. Jadi membersihkannya dengan idealnya menggunakan air suling ya, dan tidak boleh digosok-gosok. Apalagi dengan kain kasar, cukup dengan menggunakan tisu ya. Sehingga tidak merusak atau menggores garis-garis kotak-kotak bagi yang ada di kamar hitung. Dan lain-lainnya yang sisanya adalah direndam bila terlalu kotor, kemudian deterjennya khusus. Deterjennya ini khususnya seperti deterjen non ionik ya, misalnya deterjen Extran. Nah, selalu ada baiknya apabila setelah dipakai digunakan segera dicuci supaya tidak lengket atau tidak kering atau tidak mengering darahnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Cara kerja antikoagulan natrium sitrat 3,8% adalah yang A sebagai larutan seimbang, yang B berdaya seperti antitrombin, yang C sebagai larutan yang isotonik dengan darah, yang D mengubah ion kalsium menjadi bentuk antitrombin, atau yang E mengubah ion kalsium dari darah menjadi bentuk bukan ion. Jadi di sini cara kerjanya adalah mengubah ion kalsium dari darah menjadi bentuk bukan ion. Jadi nanti kalsiumnya diikat kuat melalui ikatan karboksilat dari senyawa sitratnya ya, yaitu asam sitratnya. Jadi bertukar nanti kalsium ditukar dengan natrium. Jadi menjadi kalsium sitrat dan natrium yang dilepas. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini sifat-sifat bakteri Enterobacteriaceae adalah titik-titik kecuali. Yang A bentuk batang, yang B gram negatif, yang C ada yang berflagel, kemudian ada yang berkapsul, atau yang E berspora. Jadi untuk Enterobacteriaceae itu tidak ada yang berspora ya. Yang berspora ini ke genus Clostridium atau Bacillus. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Bakteri patogen yang mungkin ditemukan pada bahan sekret alat kelamin baik pria maupun wanita adalah titik-titik. Yang A Neisseria gonorrhoeae, yang B Neisseria meningitidis, yang C Neisseria catarrhalis, yang D Neisseria pneumonia, atau yang E Streptococcus piridan. Jadi jawabannya di sini adalah yang benar adalah Neisseria gonorrhoeae. Jadi ini adalah penyebab terjadinya gonorrhoea berupa kencing bernanah pada kelamin wanita atau pria. Sementara pada bayi itu adalah Blennorrhoeae. Jadi ada putih-putih atau seperti yang merusak pada area mata pada bayi yang tertular atau terinfeksi akibat ibunya mungkin yang mengalami gonorrhoeae. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Peralatan yang digunakan pada penetapan kadar hemoglobin cara fotometrik adalah titik-titik. Yang A pipet 50 ml, 20 mikroliter dan fotometer. Yang B
pipet 5,0 ml 20 mikroliter dan standar warna. Yang C, pipet 5,0 ml 20 mikroliter dan spektrofotometer. Kemudian yang D, pipet 5,0 ml 20 mikroliter dan standar warna. Atau yang E, pipet 5 ml 20 mikroliter dan spektrofotometer. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi kita harus menggunakan pipet gondok ya, atau pipet volume yang volumenya 5,0 ml, kemudian mikropipet 20 mikroliter dan menggunakan spektrofotometer. Yang paling idealnya sebenarnya menggunakan fotometer ya, tapi bisa digantikan dengan spektrofotometer. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Cara mencuci objek gelas yang kotor dengan cara titik-titik. Yang A yaitu dengan air suling. Kemudian yang B merendam dengan larutan asam sulfat dan kalium bikromat. Kemudian yang C deterjen atau sabun. Atau yang E aseton. Atau yang E alkohol 70%. Jadi di sini untuk yang objek gelas untuk tahap awalnya yang paling ideal adalah dengan bantuan deterjen ya, atau sabun. Jadi deterjennya di sini jenisnya seperti Extran ya, bisa digunakan, apalagi bisa diganti juga dengan menambahkan atau ditambahkan hipoklorit ya, untuk membersihkan atau sekaligus mensterilkan karena berfungsi sebagai disinfektan. Tapi di sini tidak mesti yang nomor C ini ya jawabannya ya, bisa juga yang B. Yang B ini untuk alat-alat gelas yang tersumbat dan lain-lain bisa menggunakan asam sulfat. Asam sulfat 1:1 ditambah dengan kalium bikromat 5%. Jadi namanya nanti asam kromat ya. Ini mampu menghilangkan kerak-kerak. Tapi di sini kalau untuk yang asam kromat ini idealnya untuk alat-alat gelas yang sifatnya seperti pipet, misalnya Erlenmeyer atau beker gelas ya, atau mungkin jenis-jenis seperti buret. Ini idealnya bagusnya pakai asam kromat. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Penyumbatan arteri koronaria akibat timbunan kolesterol menimbulkan plak sehingga menjadi arteroma yang dapat menyebabkan penyakit titik-titik. Yang A infak miokardium, yang B asma bronkial, yang C kok pulmonum, yang D sirosis hepatis, atau yang E sindrom nefrotik. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah infak miokard. Jadi di sini ada proses yang namanya kematian otot jantung karena di sini timbunan kolesterol itu menimbulkan flak. Flak tadi membesar dan menyumbat kan mengalami ateroma sehingga mengalami kekakuan. Lalu plaknya ini menyumbat aliran darah, akibatnya aliran darah tidak bisa lewat, tekanannya tinggi dan terjadilah yang namanya kematian otot jantung. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8 ya. Bagian-bagian mikroskop yang berfungsi sebagai bagian optik adalah titik-titik. Yang A lensa okuler, lensa objektif, diafragma. Yang B lensa okuler, lensa objektif, kondensor. Yang D lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor. Atau yang D lensa okuler, kondensor, diafragma. Atau yang terakhir lensa objektif, kondensor, diafragma. Jadi di sini bagian-bagian mikroskop yang berfungsi sebagai optik adalah lensa okuler, lensa objektif, dan kondensor. Tiga ini mengandalkan sistem optik karena ada yang di sini menggunakan pembiasan dalam bentuk melihat lapang pandang, dan ada juga yang untuk menyatukan cahaya ya. Jadi lensa okuler dan objektif ini untuk melihat atau memperbesar objek, sementara kondensor ini menyatukan cahaya. Oke ya, jadi tiga ini sebagai optik. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 9, masih di channel ATL Indonesia. Alat di bawah ini yang semua dapat digunakan untuk mengukur berat jenis atau BJ urin adalah titik-titik. Yang A termometer dan refraktometer, yang B urinometer dan vignometer, yang C vignometer dan pH meter, yang D takometer dan tensimeter, atau yang E fotometer dan urinometer. Jadi sama-sama meter semuanya ya. Jadi di sini kita harus jeli melihat bahwa untuk mengukur BJ urin itu bisa menggunakan urinometer.
Yang kedua, alternatifnya dengan vignometer, sebagaimana kita mengukur kadar BJ alkohol pada minuman keras ya. Minuman keras kan ada mengukur alkohol, jadi menggunakan berdasarkan sistem BJ dengan menimbang vignometer. Tapi sebenarnya yang idealnya untuk mengukur BJ urin itu adalah urinometer dan refraktometer. Tapi karena tidak dipasangkan urinometer dan refraktometer, maka kita memilih urinometer dan vignometer. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Adanya infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium titik-titik. Yang A rheumatoid factor, yang B Widal, yang C anthrax streptolisin O, yang D C reaktif protein, yang E galimainini. Jadi jawabannya kalau Strepto beta hemolyticus itu dideteksi dengan adanya pembentukan oleh tubuh berupa anti streptolisin O. Jadi anti-streptolisin O ini dapat dideteksi oleh seseorang yang terinfeksi karena dia membentuk antibodi terhadap streptolisin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Antikoagulan yang merupakan Paul dan Heller atau N-Heller atau balance antikoagulan, ini kan balance mixture, disebut dengan antikoagulan apa? Yang A double oksalat, yang B EDTA, yang C natrium sitrat 3,8%, yang D heparin, atau yang E natrium oksalat. Jadi jawabannya kira-kira yang mana yang benar? Jawabannya yang tepat untuk Paul and Heller atau balance mixture atau balance antikoagulan adalah double oksalat, karena di sini menggunakan dua jenis oksalat, yaitu amonium oksalat dan kalium oksalat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Ya kan, masih di channel ATM Indonesia. Bagian-bagian mikroskop yang berfungsi sebagai bagian optik. Wah, ini dua kali ya berarti soalnya. Lensa okuler, lensa objektif, diafragma. Yang B lensa okuler, lensa objektif kondensor. Yang C lensa okuler, lensa objektif, diafragma kondensor. Yang D lensa okuler, kondensor diafragma. Atau yang E lensa objektif, kondensor diafragma. Jadi yang nomor 12 ini double ya, soalnya dimasukkan. Jadi di sini kita bahas ya, lensa okuler ini yang di bagian dekat mata, sementara objektif itu yang di bawah, yang di dekat objek gelas ya. Sementara kondensor ini diantaranya dia untuk mengumpulkan cahaya, menyatukan cahaya. Jadi tiga ini adalah bagian optik dari mikroskop dan menjadi kunci dari berhasilnya tidaknya untuk mengamati objek yang kita periksa. Jadi di tiga ini ya. Sementara yang lain seperti diafragma itu hanya mengatur banyaknya cahaya yang kita pakai. Jadi diafragma ini berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara sumber cahaya, diafragma dan kondensor ya. Nah, jadi di situ sementara si kondensor ini memberi cahaya. Jadi cahayanya diberi setelah kondensor ini, lalu lensa objektif. Kondensor sediaan objek gelas, lensa objektif ini nanti ada prisma. Prisma ini juga bagian optik juga yang membelokkan cahaya. Lalu yang paling akhir adalah lensa okuler. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Di bawah ini merupakan metode pemeriksaan cairan otak untuk mengidentifikasi protein globulin adalah titik-titik. Yang A Rivalta, yang B Kelling, yang C Vandi, yang D non-Avel, yang E Topher. Jadi di sini yang benar untuk pemeriksaan protein globulin adalah non-Avel. Jadi di sini pemeriksaannya menggunakan berdasarkan amonium sulfat jenuh, ya kan, direaksikan dengan cairan otak, maka akan terbentuk cincin berupa warna putih di perbatasan keduanya. Itu menandakan adanya protein globulin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 14. Spesimen yang diperlukan untuk pemeriksaan kehamilan cara galimainini adalah titik-titik dan seekor titik-titik. Yang A serum dan katak, yang B urin dan katak, yang C serum dan kelinci, yang D serum dan reagen latek, atau yang E
darah dan regen latek. Jadi di sini yang benar jawabannya adalah urin dan katak. Jadi urin wanita yang diduga hamil itu disuntikan ke katak, katak akan terangsang untuk mengeluarkan spermanya melalui urinnya dan diperiksa urinnya tadi di mikroskop. Bila ditemukan berarti positif. Sementara kalau menggunakan teknik yang lain, yang menggunakan kelinci, ini kalau tidak salah teknik menggunakan asam jondek, ya kan, asam jondek. Sementara yang menggunakan latek ini menggunakan urin dan latek ya. Latek berupa aglutinasi HCG, ada yang direct, ada yang indirect. Tapi sekarang yang paling praktis adalah menggunakan sistem teknik imunokromatografi, ya kan, ICT yang menggunakan tespek ya, itu lebih praktis dengan berbentuknya dua garis ya, garis T dan garis C berwarna merah. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Hospes definitif parasit Toxoplasma gondii adalah titik-titik. Yang A manusia, yang B kucing, yang C burung, yang D tikus, yang E ayam. Jadi definisi hospes definitif untuk Toxoplasma itu adalah kucing. Kita tahu yang namanya hospes definitif adalah proses di mana si parasit ini mampu melakukan proses yang namanya fase seksual ya. Jadi di situ terjadinya proses fase seksual. Kalau sementara di hospes antara, ya kan, itu tidak terjadi proses seperti itu. Jadi hanya terjadi fase seksual. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Untuk penderita tinea capitis ataupun tinea corporis, ya kan, bahan yang dapat dipakai untuk pemeriksaan adalah yang A kuku kulit, yang B kulit rambut, yang C kulit rambut kuku, yang D rambut darah, atau yang E kuku sputum. Jadi jawabannya di sini adalah kuku kulit. Nah, di sini jawabannya keliru ya. Karena kalau tinea capitis itu adalah yang menginfeksi pada kepala. Cap itu kepala, sementara corporis badan. Berarti di sini kita mengambil sediaannya dari kulit dan rambut. Jadi nomor 16 ini adalah kulit dan rambut yang B ya. Karena kulit ini untuk yang corporis, kemudian yang rambut ini adalah tinea capitis. Nanti kalau misalnya yang kuku itu adalah unguium. Nah, beda ya. Jadi soal 16 sekali lagi jawabannya adalah B, kulit dan rambut. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Adanya infeksi virus hepatitis B pada tubuh dapat dideteksi dengan adanya titik-titik dalam darah. Yang A HBsAg, yang B HBsAg, yang C HCV-IgG, yang D HCV-IgM, atau yang E ASTO. Jadi kalau misalnya ada infeksi virus hepatitis B, jadi kita harus mendeteksinya dengan adanya marker ya, berupa antigen permukaan, yaitu hepatitis B surface antigen. Jadi antigen permukaan yang mana diproduksi kurang lebih 100 kali dibandingkan antigen yang lain ya. Misalnya HBe, misalnya HOR-nya atau DNA-nya dia ini diproduksi lebih banyak 100 kali, sehingga bertebaran dan banyak ditemukan di dalam cairan tubuh ya, terutama dalam serum, sehingga dapat dideteksi dengan reaksi latek aglutinasi bisa, atau menggunakan sistem imunokromatografi rapid test, atau menggunakan teknik lain, misalnya teknik RIA atau ELISA. Cuma ELISA lah yang lebih direkomendasikan, yaitu karena pemeriksaannya sudah mengarah ke titer ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Hasil pemeriksaan protein rebus berupa urin jelas keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping adalah titik-titik. Yang A negatif, yang B positif 1, yang C positif 2, yang D positif 3, atau yang E positif 4. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah positif 3. Keruh berkeping-keping adalah positif 3. Sementara positif 4
itu adalah keruh besar-besar dan membeku. Sementara positif 2 itu adalah keruh-keruhan yang halus, yang mana tulisan tidak dapat dibaca. Sementara positif 1 itu adalah kekeruhan yang minimal dengan tulisan yang masih dapat dibaca. Sementara negatif itu tidak ada kekeruhan, tetap jernih atau hampir sedikit sekali memang keruh tapi tidak memberikan kekeruhan yang berarti. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 19, masih di channel ATM Indonesia. Protozoa yang tidak mempunyai stadium kista adalah titik-titik. Yang A. Entamoeba histolytica, yang B. Giardia lamblia, yang C. Trichomonas vaginalis, yang D. Entamoeba coli, atau yang E. Endolimax nana. Jadi di sini yang tidak memiliki stadium kista adalah Trichomonas vaginalis. Dia hanya cuma punya stadium tropozoid atau bentuk vegetatif. Jadi beda dengan yang lain yang memiliki kista. Kista ini adalah upaya untuk perlindungan diri dengan cara membentuk kista yang memiliki dinding dan tahan atau terus ditahan kerusakan. Dan juga kista ini adalah untuk menggandakan, membentuk, nanti membelah ya. Jadi dia di sini dalam bentuk stadium yang inefektif. Inefektif ini artinya apabila suasananya yang tidak mendukung, dia akan membentuk kista. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Cat gram digunakan dalam pewarnaan bakteri untuk tujuan titik 2. Yang A. Identifikasi BTA, yang B. Pewarnaan granula metakromatik, yang C. Diferensial gram, yang D. Mewarnai spora, atau yang E. Teknik pewarnaan negatif. Nah, pewarnaan gram ini digunakan untuk diferensial gram. Jadi membedakan antara gram positif dan gram negatif. Jadi bakteri dibagi menjadi 2 golongan. Gram positif berwarna ungu, sementara gram negatif berwarna merah. Jadi pewarnaan ini oleh Christian Gram ya yang manunya. Kemudian catnya itu ada 4 ya, 4 jenis. Ya kan catnya ini kan ada 2, jadi sepasang-sepasang. Bisa kita menggunakan gentian violet dengan fuksin, atau kita ganti dengan safranin kan, safranin dengan kristal violet, kristal violet dengan safranin. Jadi safranin yang pewarna keempat. Jadi kemudian dari pewarnaan gram ini pada prinsipnya ada 4 reagen. Pertama gentian violet, yang kedua lugol, yang ketiga alkohol 95%, dan terakhir adalah fuksin. Ya, jadi ada 4 yang disiapkan, dan catnya itu bisa divariasi atau dibedakan atau diganti bila tidak ada dengan cat yang lain. Itu tadi kristal violet atau gentian violet. Kemudian fuksin atau safranin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 21. Pewarnaan spora metode Klein menggunakan asam sulfat 1%. Guna asam sulfat ini adalah titik-titik. Yang A. Fiksasi sediaan. Yang B. Melunturkan zat warna karbofuksin. Yang C. Mordan terhadap zat warna pertama dengan membentuk kompleks zat warna. Yang D. Menghancurkan dinding sel bakteri dan mencegah spora rusak. Kemudian yang D. Melarutkan zat warna methylene blue sebagai counter stain. Jadi asam sulfat 1% ini mirip dengan HCl alkohol 3-5% ya. Dia melunturkan zat warna pertama, yaitu zat warna karbofuksin. Jadi di sini dilarutkan, dan nanti setelah larut atau luntur maka selanjutnya pemberian zat warna kedua, yaitu jenis seperti fuksin, bukan fuksin, methylene blue, itu sebagai pewarna kontras. Jadi yang idealnya di sini mewarnai spora tadi dengan fuksin. Jadi warnanya nanti sporanya berwarna merah ya, berwarna merah, sementara badannya nanti berwarna biru. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 22. Jadi di sini ya kayaknya full bakteri ya dan parasit. Media Carey and Blair, Stewart and Amis termasuk dalam jenis media titik 2. Yang A. Enrichment media, yang B. Transport medium, yang C. Enrichment exclusive media, yang D. Selective media atau exclusive media. Jadi media Carey, Blair, Stewart and Amis itu adalah termasuk dalam media transport.
Jadi nanti tinggal dipilih ya, dari antara yang 3 ini bisa memilih Carrie Blair, Stuart, atau Amis sebagai media transport. Jadi sebenarnya yang paling banyak dipakai ya Stuart, Amis ya, Amis dengan Stuart. Carrie Blair juga memang dipakai, cuma lebih banyak Amis ya digunakan untuk media transport. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 23. Plasma pada darah didapatkan dengan cara titik-titik. Jadi ini sesuatu yang paling konsep, ini adalah dalam hematologi dasar ya. Yang A penambahan antikoagulan pada darah, yang B penambahan antikoagulan dan sentrifugasi darah, yang D membiarkan darah membeku dan sentrifugasi darah, yang D penambahan NaCl 0,9% dan cairan dibuang untuk diambil selnya, atau yang E pencucian sel dengan bantuan larutan salin hingga 3 kali perlakuan. Jadi kalau plasma itu adalah yang benar penambahan antikoagulan dan sentrifugasi darah. Jadi darahnya mengendap, penambahan antikoagulan mencegah beku, kemudian disentrifugasi sehingga darah mengendap. Terpisahlah menjadi 3 bagian. Bagian yang atas yaitu plasma, bagian tengah bavikot, kemudian bagian paling bawah adalah eritrosit. Dan plasma ini masih mengandung faktor-faktor pembekuan darah karena di sini antikoagulan mencegah pembekuan darah. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Teknik pewarnaan membedakan sel jajaran granulosit dan monosit dari jajaran limfosit atas dasar ada atau tidaknya peroksidase adalah pulasan menurut Sato dan Sekia adalah titik-titik. Yang A gimsa, yang B peroksidase, yang D C leukosit alkalin fosfatase, yang D periodic acid skip, atau yang E Sudan black. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah peroksidase. Jadi kata kuncinya sudah ada di dalam soal, yaitu atas dasar ada tidaknya peroksidase. Jadi di sini nanti granulosit dan monosit itu memiliki peroksidase karena dia memiliki granula. Granulanya ini digunakan untuk mematikan bakteri atau mikroorganisme yang masuk. Sementara limfosit tidak memiliki granula seperti itu ya. Jadi tidak memiliki granula seperti itu, yang mana di sini yang hasilnya negatif nanti limfosit, yang positif adalah granulosit dan monosit. Sehingga dengan keduanya ini bisa nanti membedakan kasus nanti leukemia granulositik dan limfositik. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 25. Pengawet yang digunakan untuk pemeriksaan urobilinogen dalam urin adalah yang A formalin, yang B timol, yang C natrium karbonat, atau D asam sulfat pekat, atau E toluen. Jadi di sini pengawet untuk pemeriksaan urobilinogen itu menggunakan natrium karbonat. Nah, infonya ini teman-teman bisa melihatnya nanti di buku penuntut laboratorium klinik R. Ganda Subrata bahwa dikatakan natrium karbonat sebagai pengawet urobilinogen. Nah, itu saja kita sebanyak 25 soal yang kita bacakan dan kita bahas satu persatu secara ringkas dan mudah. Semoga mendapat dan memberikan pengetahuan bagi teman-teman dalam pembahasan soal-soal pada seri 122 ini berbasis kompetensi. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya. Jangan lupa subscribe yang baru bergabung, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat belajar, semoga lulus uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi atau memuaskan. Salam kompetensi, saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Bye.